Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Nasution, biasa dipanggil Aisyah. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan saya pada hari ini. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Dengan kata lain, bahwa hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari perbedaan di atas, yang jelas bahwa pengertian hadis yang telah dikemukakan oleh kedua kelompok ulama masih dalam rumusan yang terbatas dan sempit, yaitu pada sesuatu yang disandarkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyinggung perilaku dan ucapan sahabat ataupun tabi'in. Masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama, usul sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak wajib fardu dan tidak wajib. Ulama usul fikih membatasi definisi di atas dengan selain Al-Quran karena mereka memandang Rasul sebagai syar'i, yaitu yang merumuskan hukum dan menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah setiap yang datang dari Rasul yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Hal ini karena sasaran ulama fikih adalah perbuatan mukallaf yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat tiga pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli as-sunnah. Selanjutnya, masuklah kita ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Satu, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatannya. Keempat pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut dapat dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan berikutnya, yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu
menerapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan secara detail hukum dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menerapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutmal, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran, yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya, dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawatannya yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang merupakan perkataan yang beliau sabdakan pada suatu kesempatan, dan kadang merupakan perilaku atau ucapan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melihat perilaku itu atau mendengar ucapan itu kemudian memberikan pengakuan. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. Satu, Al-Quran Karim. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut secara eksplisit dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah, sebagaimana di dalam ayat-ayat lain kewajiban taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu merupakan dalil bertumpuk kepada sunnah dan dijadikan sebagai salah satu sumber pembentukan syariat dalam Islam. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah ataupun hadis adalah dalam riwayatkan dari Al-Irbas bin Sariyah R.A. dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk, berpegang teguhlah pada keduanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu.